Mana prestasi Malaysia? Orang-orang Malaysia itu hanya pandai mengaku-ngaku prestasi yang mereka ciptakan sendiri. Prestasi Malaysia hanya mereka buat-buat dan mereka katakan sendiri. Mereka bikin dan mereka puji diri mereka sendiri. Jangan marah guys. Jangan marah pada saya. Ini kenyataan. 1, 2, 3, come on! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo teman-teman semua di sana. Berjumpa lagi hari ini masih bersama saya dengan momen terbaik, dengan hal yang terbaik pada hari ini dan juga doa yang baik-baik untuk kita semua. Terkhusus bagi Anda yang juga selalu hadir dan menonton video ini. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat dan apapun itu rutinitas, aktivitas, kegiatan kita semuanya diberikan kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kabar terbaru guys, saya baru dapat ini tadi malam asli, bahwa pengumuman yang membuat gempar banyak orang di semua negara ya, bukan hanya kita di Indonesia, bukan hanya Asia, bukan hanya ASEAN, melainkan dunia guys, yang sudah mengatakan hal ini ya, bahwa semua sudah mengakui. Kali ini Malaysia lagi-lagi mendunia. Bang Indra nih hanya pandai memuji. Bang Indra nih hanya pandai merayu saja, membaik-baikkan Malaysia, memuji-muji Malaysia, membesar-besarkan Malaysia. Nah, tidak begitu guys. Kali ini saya berbicara fakta apa adanya, kenyataan yang terjadi. Ini pun kabar membuat saya kaget guys. Ya, bahkan netizen pun banyak yang tidak menerima. Tapi memang benar guys, yang namanya kenyataan sepahit apapun bagi mereka harus diterima. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, ini tetaplah fakta. Kita saksikan video ini. Alhamdulillah, pada malam ini adalah merupakan malam penutup bagi operasi haji yang dianjurkan oleh Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi. Jadi bersempena dengan tamatnya operasi haji bagi tahun ini, Kerajaan Arab Saudi seperti biasa mengadakan ataupun memberikan penghargaan dan award kepada individu, kepada negara-negara yang telah memberikan perkhidmatan cemerlang kepada Duyufur Rahman. Jadi alhamdulillah pada malam ini sekali lagi tabung haji Kerajaan Malaysia telah dianugerahkan award Labaikum untuk tahun keempat berturut-turut. Alhamdulillah. Dan malam ini yang lebih menarik lagi, kita telah menerima anugerah tertinggi ataupun apa yang disebut sebagai Diamond Award bagi pengurusan haji yang terbaik. Jadi saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan syabas dan tahniah kepada Yang Berbahagia Tan Sri Rashid Hussein, ada Iraq, ada sebagai Turki, tabung haji, Tuan Haji Mustaqim Muhammad, CEO, dan juga Tuan Haji Syam Harun serta semua warga kerja tabung haji, khususnya kepada petugas-petugas haji dan juga sahabat maktab yang kesemuanya telah bekerja keras untuk menyantuni dan memastikan perkhidmatan yang terbaik diberikan kepada jemaah-jemaah di Malaysia. Alhamdulillah. Jadi ini satu penghargaan tertinggi dan insya-Allah untuk tahun-tahun yang akan datang tabung haji berjanji komitmen untuk meneruskan dan memberikan perkhidmatan yang terbaik, dan kita akan bekerja sama dengan Masyarik, Syarikat Masyarik Al-Masiyah untuk terus memastikan jemaah-jemaah haji kita berada dalam keadaan selesa dan seterusnya dapat menunaikan haji dan memperoleh haji yang mabrur.
Nah, banyak yang katakan, ya apalagi para netizen yang bilang mana prestasi Malaysia. Orang-orang Malaysia itu hanya pandai mengaku-ngaku prestasi yang mereka ciptakan sendiri. Prestasi Malaysia hanya mereka buat-buat dan mereka katakan sendiri. Mereka bikin dan mereka puji diri mereka sendiri. Banyak saya mendengar kalimat-kalimat itu, guys. Ya, terutama kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang mengatakan Malaysia tidak punya prestasi apapun. Jadi, apapun yang dibikin, mereka puji-puji diri mereka sendiri. Itu yang dikatakan oleh para netizen. Tapi saya tidak mengatakan sumbernya mereka dari negara mana ya guys ya. Tapi para netizen ini adalah sudah tertanam rasa keirian hati jika melihat orang lain sukses. Ini kita dapat lihat guys, bukan kata Malaysia. Ya, tapi predikat terbaik di dunia. Di dunia, pengurusan haji terbaik di dunia itu adalah Malaysia. Dan apakah itu dikatakan oleh orang Malaysia sendiri? Tidak, guys. Bahkan orang Arab, ya. Malaysia Award terbaik di dunia mengalahkan Turki dan juga Irak di urutan bawah Malaysia. Ya, saya orang Indonesia tumpang berbangga dengan hal ini. Jangan kita berkecil hati dengan prestasi Malaysia yang sudah diraih. Tapi kita turut bahagia karena Malaysia telah membawa nama baik, citra bagi ASEAN ini guys. Jadi Arab Saudi salah satunya masih memandang kita, masih menghormati dan menghargai ASEAN ini. Salah satunya berkat dari usaha gigih Malaysia. Tabung haji. Ini bukan instan. Bukan langsung tiba-tiba jadi. Bim salah bim abrakadabra. Put. Tidak seperti itu konsepnya. Tapi penuh dengan kerja keras. Jadi SDM-nya itu benar-benar diarahkan dengan baik. Dengan pendidikan. Dengan adab. Dengan sopan santun. Tata kerama di luar negeri. Ya. Itu salah satu aspek yang membuat mereka selalu dipercaya. Bahkan ini menjadi tahun keempatnya Malaysia. Apalagi coba yang mau dibantah? Yang katanya netizen bilang Malaysia minim prestasi. Kalaupun ada prestasi Malaysia, itu hanya pengakuan dari orang Malaysia sendiri. Nah, kali ini coba mereka lihat video ini dan apa tanggapan mereka semua. Jadi kita satu ASEAN ini jangan saling menghujat. Tolong, apalagi kalau ada netizen dari Indonesia dan Malaysia itu selalu ribut-ribut ya. Padahal sejatinya dulunya kita ini satu Nusantara. Yang memisahkan kita itu hanya penjajah. Dulunya kita itu adalah satu, orang Indonesia pun ke Malaysia pada masa belum lagi ada kedua negara. Ya, kita bebas pulang balik pergi, apalagi ke Semenanjung dan juga di Borneo. Ya, apa hendak dikata negara kita berpisah? Ya, itu pun akibat dari penjajahan ini. Tapi sudahlah seperti ini prestasi Malaysia. Kita lihat diakui di Arab Saudi. Karena orang Arab itu mengakui, melihat, merasakan kehadiran Malaysia. Dan itu penilaian secara original dari mereka. 4 tahun berturut-turut pengurusan Malaysia, haji Malaysia, menjadi salah satu yang terbaik di dunia. Ya, ini udah 4 kali mendunia guys. Di haji aja, belum dari yang lain-lain. Oke? Assalamualaikum guys. Waalaikumsalam Pak Haji. Mekah di Masjidil Haram. Masjidil Haram. Apabila kita dah sampai di Mekah ni, kita nampak ada satu beg ni sangatlah terselah di kalangan semua jemaah haji yang berada di sini. Dalam jutaan ni kita akan nampak bila kita dapat beg merah. Nak tahu beg merah ni beg apa? Beg. Mari saya tunjukkan. Ini dia. Beg merah tu yang telah dipakai oleh jemaah muasasah di Malaysia. Kita nak tahu bagaimana beg ini telah memberi manfaat kepada jemaah muasasah. Tunggu. Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum Haji. Assalamualaikum. Okey, hari ini kita ada 2 jemaah haji muasasah dari Malaysia. Inilah yang beg yang kita katakan. Ya, beg merah. Nampak tak beg merah ni? Bila kita nampak beg merah ni, kita tahu dua-dua ni adalah jemaah muasasah dari Malaysia. Ji, boleh kongsi tak beg ni? Beg ni daripada mana ni? Beg ni diberi masa tabung haji lah, tabung haji yang
Lagi kan. Lagi-lagi masa tabung kita haji. daftar ni, kita dapat dah beg ni. Dia kata beg ni kena pakai, dia kata. Kena Bank pakai. Islam yang ada tu. Bank Islam. Oh. Saya sponsor kerjasama kot Bank Islam dengan tabung haji. Sponsor. Memang bagus lah. Memang betul lah, kalau daripada jauh dah boleh nampak kan. Ji, design dia macam mana Ji? Oh, design yang sangat memuaskan lah. Kita boleh isi Sangat kitab-kitab kita, memuaskan. botol air zam-zam yang perlu kita isikan, kitab-kitab kita, sejadah yang dibekalkan boleh kita simpan di dalam beg ni. Sangat-sangat membantu lah beg ni. Sangat-sangat bagus. Sangat-sangat membantu. Beg ni agak besar tau. Saya boleh letak saya punya tablet ni. Oh ya, besar. Tablet, sejadah kan. Ada letak stokin, setakat nak letak buku doa tu 2-3 buku memang okey lah. Botol air kan. Kat sini ada kompartmen lagi. Boleh letak saya punya cumi mata Oh, dah ya, tu ya. kan. Okey lah, okey. Memang terbaik lah. Lagi satu yang paling best sekali, dia ada ni bendera Malaysia. Okey. Ada bendera Malaysia. Kita tahu kat sini kalau askar tengok bendera Malaysia ni, dia tak kacau kita lah. Terbaik. Dia tak kacau. Dan satu lagi, kalau kita tersasar daripada kawasan Masjidil Haram ni, pihak sukarelawan daripada tabung haji akan dah senang mengesan kita Betul. bawa kita balik ke maktab kita di mana yang kita tersasar tu. Dia boleh nampak kan. Dia boleh nampak. Macam dia tanya tau, Haji lost ke? Sesat ke kan? Dia tengok beg kita merah, dia dah tahu lah, ni geng kita ni, dia kata kan. Macam Datang ke tu lah. maktab kita di mana yang tempat kita tinggal tu kan. Memang sangat membantu lah. Banyak Lagi satu membantu kita. bagus sebab apa? Kita boleh kenal ini geng kita ni, Malaysia. walaupun KT lain-lain kan. KT berapa, macam kita orang KT 32, kita tak kenal orang lain KT 03 ke, hotel lain-lain jauh-jauh kan. Kita tengok, macam mana bang Haji, okey macam tu lah, kita boleh kenal daripada jauh, kita dah boleh tahu. Kita boleh sapa lah jemaah boleh lain. sapa. Boleh tegur kan. berkenal siapa lah, tanya daripada mana, dari gimana kan. Jadi diorang pun comfortable kan. Sangat Kita tegur pun, bermanfaat. diorang banyak, okey, daripada mana je dia boleh berkawan lah. Ya. Senang. Alhamdulillah. Okey. Banyak Haji kebaikan. Haji dua ada pakai kad bank Islam tak? Iaitu tabung haji. Mestilah kita pakai. Macam mana, paling pandangan mudah lah kat sini. ATM pun banyak. Setiap hotel tabung haji disediakan ATM. Nak draw duit pun tak ada masalah. Tak ada masalah kan? Lagi selamat lah kan. Mudah. Saya pun ada gunakan juga kad yang ni, ya, yang ya. saya buat di masa di Malaysia Bank lagi. Islam. Alhamdulillah lah, sangat-sangat membantu lah. Boleh sangat- gunakan di sangat mana-mana je. membantu. Sebab kalau kita nak datang sini, contoh kita nak bawa RM5,000 kan, katalah nak bawa RM5,000, takkan nak bawa cash RM5,000. Ya, ya. Kita simpan dulu dalam ATM tu, bawa je RM500 dulu kan. Nanti kat hotel boleh draw lah duit tu. Selamat lah, safety lah kan. Mudah sangat kan? Daripada nak Dengan bawa ATM ni banyak kat sini, mudah. Ya. jadi dengan ada ATM-nya kad banyak. bank Islam tabung haji ni Ya, memudahkan sangatlah Betul, jemaah sangat. Malaysia Betul. yang datang menjadi haji di sini. Masya Allah. Okey Ji, terima kasih di atas Semua pandangan ini. dimudahkan. Dan disebabkan itu kami juga ada sumbangan untuk haji. Sumbangan apa ni? Ini adalah sedekah lah kepada Tuan Haji ya. Boleh. 100 riyal ni kira kongsilah dua orang buat minum kopi ke, Buat sarapan lepas ni. sarapan lepas ni ya. Terima kasih Ji. Terima kasih. Alhamdulillah. Okey, Terima terima kasih. kasih. InsyaAllah kita jumpa. Amin amin ya rabbal alamin. Rezeki Allah ya. Masya Allah, sudah didengarkan guys. Bahkan bukan hanya kepada orang Malaysia, orang Indonesia pun perlu tahu hal ini. Kita lihat ada bag, atau orang Indonesia biasa menyebut dengan kata tas. Bag, tas. Namun ini adalah tas yang ajaib guys. Bag bukan sembarang bag ya. Memang bentuknya terlihat simpel, warna merah dan juga sangat kompak. Tapi kita lihat sangat-sangat fungsional dan bermanfaat sekali. Karena bukan hanya untuk meletakkan barang-barang sewaktu ibadah haji saja. Ya, namun fungsinya tas itu ya, untuk menandakan bahwa mereka adalah warga Malaysia. Nah, sudah kita ingat, sudah kita dengar bahwa sebelum Hari Raya Aidil Adha tiba, itu banyak askar-askar yang melakukan razia di semua rumah di Mekah, guys. Kita tahu, sudah beberapa hari itu terjadi. Dengan adanya tas ini atau bag yang berwarna merah dari Malaysia, siapapun pemakainya, maka askar dari Arab Saudi itu akan hormat, segan, respect. Bahkan jika ada orang yang memakai tas tersebut tersesat di mana lokasi yang belum pernah dia ketahui,
maka orang-orang setempat akan menandai dan mengantarkan mereka ke tempat yang seharusnya. Sangat fantastis. Ya, andai saja hal yang begitu bisa kita tiru. Ya, saya ingin rasa penghormatan mereka yang ada di Arab terhadap orang Malaysia juga dilakukan oleh banyak orang Indonesia. Seandainya juga ada ciri khas seperti ini, karakter seperti ini, menyandang tas, ya, dan juga tas itu menandakan bahwa mereka adalah orang Indonesia atau orang Malaysia dan begitu sangat dihormati oleh askar dan tidak terjaring di dalam razia itu. Sudah dapat dipastikan karena orang Malaysia itu begitu sangat terdepan bagi mereka semua. Jangan marah guys. Jangan marah pada saya. Ini kenyataan. Ya. Makanya di dalam tas itu atau di luar di kulit di sampulnya itu ada bendera Malaysia. Setelah melihat bendera Malaysia, askar-askar akan kaget dan melihat bahwa mereka adalah orang Malaysia dan tidak akan pernah mengganggu, tidak akan terjadi. Kesalahan yang terjadi di Haji tahun 2025 ini ya sudah saatnya kita stop lah untuk menyalahkan siapapun ya, sudah stop ya. Sekarang kita jamaah haji memang tidak mudah ya haji tahun ini ya, banyak kedengaran berita terpisah dari anak, ayah, ibu, terpisah suami istri ya, tidak matchingnya koordinasi ya, terlepas dari Kemenak memang sekarang bekerja sama dengan 8 syarikah yang awalnya adalah satu syarikah, tapi insya Allah niatnya baik ya, insya Allah kita berhusnuzon kepada pemerintah, niatnya baik dan juga ini sudah saatnya bagi seluruh jamaah haji fokus ya, fokus. Memang tidak mudah ya, masalah-masalah yang ada di tanah suci bagi itu umroh dan haji pasti tidak mudah, tapi ingat jamaah haji sedang menjadi tamu Allah, terima apapun yang terjadi ya, terima dengan ikhlas dan lapang dada apapun yang terjadi. Semoga menjadi ladang pahala yang besar, ladang pahala yang luar biasa sehingga bisa menjadi haji yang mabrur. Dan juga bagi penyelenggara ya harus melakukan evaluasi bagaimana kejadian tahun ini, rencana tahun ini, apa yang terjadi ya, bisa menjadi gambaran ya yang akan dilakukan di tahun depan supaya bisa melayani jamaah haji ya dengan sebaik mungkin. Amin insyaallah rabbal alamin. Atas nama penanggung jawab petugas penyelenggara ibadah haji Indonesia di Tanah Suci Mekah, kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang didapatkan oleh jamaah haji Indonesia selama proses pergerakan tersebut. Mudah-mudahan jamaah haji Indonesia dapat menunaikan semua ibadahnya dengan lancar dan mendapatkan predikat haji mabrur. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Indra, kenapa harus kamu compare dengan Malaysia? Karena Malaysia Indonesia itu berbeda. Ya, kamu ingin jadi orang Malaysia, kamu mencintai orang Malaysia. Sebenarnya ini karena dasar sayang saya terhadap Indonesia, guys. Kita lihat bagaimana sistem atau manajemen yang telah dilakukan oleh Malaysia. Terlihat tabung haji yang berkoordinasi dan juga bermitra dengan banyak perusahaan termasuk perbankan Islam di Malaysia saling bekerja sama untuk mensupport proses kegiatan terjadinya ibadah haji dari negara Malaysia menjadi ya pengurusan haji terbaik di dunia. Malaysia bisa. Kenapa kita tidak? Apa salahnya dari kita? Apa yang harus diperbaiki? Introspeksi bagaimana kita harus melakukan hal tersebut? Perbaikan apa yang harus terjadi? Dan kita lihat di haji tahun 2025 ini, memang saya kata tidaklah kurang. Tapi ada sedikit hal yang kurang selesa menurut saya guys ya. Yaitu seperti contohnya udah dikatakan tadi. Ya, peserta haji, suaminya di utara, istrinya di barat, anaknya di selatan. Kok bisa berpisah-pisah begitu? Ini kan satu hal yang kurang wajar. Apakah sistem itu belum dirundingkan sejak awal? Atau bagaimana? Ini ada sesuatu hal yang kurang matang ya dalam proses penyelenggaraannya guys. Atau ada pihak-pihak yang harus memberikan klarifikasi tentang ini. Kok bisa istrinya di utara, anaknya di selatan, suaminya di barat? Seharusnya kan mereka bergabung di satu ruangan, di satu kamar. Ya. Dan bukanlah untuk menjudge, bukanlah untuk membenci, tapi semoga hal ini tidak terjadi lagi
diperbaiki. Saya harap ya ke depannya di tahun 2026 dan tahun-tahun berikutnya ini lebih baik lagi. Cobalah kita lihat Malaysia, mereka sudah ya mendapatkan satu pujian dari negara lain. Kita pun bisa juga guys untuk pengurusan ini. Coba agar kita sedikit saja melihat, tentu hal ini bisa kita dapati guys. Kita menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Oke, demikian tadi video aku. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan aku mohon undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan sikap pada Anda semua mohon dimaafkan dan aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.